syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi manusia dan yang telah mengutus Rasulnya sebagai hujjah atas mereka. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada yang mengikutinya dengan baik hingga akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi dari iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kebenaran kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati atau sekadar ikut-ikutan serta tidak ada arah dan tujuan? Hadirin rahimakumullah, bila kita sudah menyatakan iman dan kita mengharapkan manisnya yang kita miliki, yaitu surga buah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Maka marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ujian berat yang akan diberikan Allah kepada kita dan kesabaran saat ujian itu datang kepada kita. Allah memberikan sindiran kepada kita yang ingin masuk surga tanpa melewati ujian yang berat. Am-hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina ma'ah. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang percaya bersamanya, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qaribun. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan beratnya perjuangan orang-orang dalam perjuangan mereka mempertahankan iman mereka, sebagaimana dituturkan kepada sahabat Khobab ibnu Arad radhiyallahu anhu. Sungguh telah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dari tulang-tulangnya, tetapi tidak terlepasnya dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah dua, namun tidak terlepasnya dari agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan
Cobaan apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita? Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah dan orang-orang terdahulu mempertahankan iman mereka, dalam pengorbanan mereka, dalam perjuangan mereka, mereka rela mengorbankan harta, pikiran, bahkan nyawa pun dikorbankan untuk itu. Hadirin rahimakumullah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu berbeda-beda. Dan pertanyaan dari Allah bermacam-macam bentuk. Setidaknya ada 4 macam pertanyaan yang telah dialami oleh para pendahulu kita. Yang pertama, ujian yang merupakan perintah untuk dilaksanakan. Seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih cinta yang sangat besar. Ini adalah satu perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal. Bagaimana seorang bapak harus menyembelih anaknya yang sangat dicintai, padahal anaknya itu pun tidak melakukan kesalahan. Sungguh ini ujian yang sangat berat sehingga Allah sendiri berkata, sesungguhnya ini benar-benar suatu pertanyaan yang nyata. Dan di sini kita melihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang benar-benar tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabarannya, perintah yang sangat berat itu pun dijalankannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya adalah pelajaran yang sangat berat dan sangat perlu kita teladani. Yang kedua, ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan, seperti halnya yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan seorang perempuan cantik, istri seorang pembesar di Mesir yang mengajaknya berzina. Dan kesempatan itu sudah terbuka ketika keduanya sudah tinggal di rumah dan si perempuan itu telah mengunci seluruh pintu rumah. Namun Nabi Yusuf membuktikan kualitas imannya. Ia berhasil meloloskan diri dari godaan perempuan itu. Padahal umumnya pemuda memiliki hasrat kepada wanita. Ini artinya ia telah lulus dari ujian atas imannya. Sikap Nabi Yusuf alaihissalam ini perlu kita ikuti, terutama oleh para pemuda muslim di zaman sekarang. Pada saat inilah sikap Nabi Yusuf alaihissalam perlu ditanamkan dalam dada para pemuda muslim. Para pemuda muslim harus selalu siap menghadapi godaan demi godaan yang akan menjerumuskan dirinya ke jurang kemaksiatan. Rasulullah SAW telah berjanji kepada siapa saja yang menolak ajakan untuk melakukan maksiat, ia akan diberi perlindungan di hari kiamat nanti, sebagaimana sabdanya, 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah dalam lindungannya, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan baik dan cantik lalu berkata, aku takut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ujian yang mengalami musibah seperti terkena penyakit, ditinggalkan orang yang dicintai, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat buruk, sehingga tidak ada lubang jarum dalam yang selamat dari penyakit itu selain itu. Seluruh hartanya tidak tersisa untuk biaya pengobatan penyakitnya dan untuk nafkah dirinya. Seluruh kerabatnya meninggalkannya, tinggal ia dan istrinya yang setia menemaninya dan mencari nafkah untuknya. Musibah ini berjalan selama 18 tahun, sampai pada saat yang sangat sulit baginya untuk membalas sambil berdoa kepada Allah. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Dan ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghantamkan kakinya ke tanah. Kemudian keluarlah mata air dan Allah menyuruhnya untuk meminum dari udara itu. Maka hilanglah seluruh penyakit yang ada di bagian dalam dan luar tubuhnya. Inilah ujian kepada Nabi Ayub. Masa 18 tahun ditinggalkan oleh sanak saudara merupakan perjalanan hidup yang sangat berat. Namun di sini Nabi Ayub membuktikan ketangguhan imannya, tidak merasa menderita dan tidak terbentik pada dirinya untuk meninggalkan imannya. Yang keempat, ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, terutama ketika berada di Mekah, kiranya cukup menjadi pelajaran bagi kita. Pertama kali diuji dengan berbagai cobaan berat yang menuntut pengorbanan harta, benda, nyawa. Dan masih banyak kisah-kisah lain yang menunjukkan pengorbanan dan penderitaan mereka dalam perjuangan mempertahankan iman mereka. Namun penderitaan itu tidak sedikit pun mengendorkan semangat Rasulullah dan para sahabatnya untuk terus berdakwah dan
Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kesalahan datangnya dari kehilapan dan kebodohan saya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada